Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Saya harap Ananda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya harus dalam keadaan yang bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Yunita. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Ini merupakan pertemuan pertama kita, jadi saya tidak akan langsung membahas materi, tetapi saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu tentang apa yang kita pelajari ketika kita belajar bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia? Tentunya sudah ya, jangan karena terlalu banyak rebahan sehingga semuanya menjadi lupa. Tentunya tidak, karena rebahan kalian ini adalah rebahan yang sangat bermanfaat. Kita akan mengingat tentang istilah-istilah yang akan sering kalian pelajari ketika kalian bertemu dengan teks eksplanasi, eksposisi, teks laporan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian kelas 10 dan kelas 11 di SMK Negeri 1 Wonosobo ini, kalian akan mempelajari berbagai macam teks. Nah, setiap teks tersebut nanti kalian akan belajar tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ketika kelas 10, kalian akan berjumpa dengan teks laporan hasil observasi, eksposisi, teks anekdot, cerita rakyat, dan juga tentang buku non-fiksi. Selanjutnya, ketika Ananda kelas 11, Ananda akan belajar tentang teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, kemudian tentang butir-butir bunting buku non-fiksi, dan juga menganalisis pesan dari buku fiksi. Nah, dari semua teks tersebut, tentunya nanti ada satu KD yang membahas tentang kaidah kebahasaan. Di situ akan selalu muncul istilah-istilah yang keren-keren sekali dalam bahasa Indonesia yang harus kalian hafalkan di luar kepala Ananda semuanya. Baik, kita akan mengupas satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai pemanasannya ya. Nanti kalian akan sering bertemu dengan kata, frasa, kalimat, dan kalimat ini banyak sekali jenisnya. Ada kalimat definisi, deskripsi, ada kalimat simpleks, kompleks, ada kalimat kompleks parataktik, kalimat kompleks hipotaktik, ada kalimat imperatif, deklaratif, dan masih banyak lainnya. Kemudian kalian akan sering berjumpa dengan istilah verba, nomina, adjektiva, pronomina, adverbia, dan juga istilah-istilah yang lainnya. Kita akan mengupas satu persatu dulu supaya ingatan Ananda semuanya bisa kembali berkumpul dan kita akan sangat mudah memahami materi-materi yang akan dibahas di pelajaran kita di kelas nanti. Kita mulai dari yang pertama. Dalam bahasa Indonesia itu, kita biasanya kalau menulis dan berbicara itu patokannya kalau kita salah berbicara, oh ayo harus pakai EYD. Nah, padahal kalau EYD itu sudah tidak kita gunakan. EYD itu sudah kita gunakan terakhir tahun 2015. Sekarang kalau teman-teman Ananda masih mengatakan, yuk buka EYD, tentunya itu salah. Harusnya Ananda itu mengatakan, mari kita buka EBI atau PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang kata. Apa sih kata? Kalian sering menggunakan istilah kata dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah Ananda tahu apa itu kata? Ya, kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan itu sudah memiliki arti. Contoh kata itu banyak sekali di sekitar kita. Ada batu, ada rumah, datang, pergi, cinta. Nah, itu namanya kata. Kemudian ada yang namanya frasa. Frasa itu adalah kakak dari kata. Walaupun sebelum kata itu seharusnya ada adik-adiknya, ada fonem, ada morfem, dan itu kita bahas nanti. Yang penting intinya dulu, setelah kata itu ada frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu batas fungsi. Gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu batas fungsi itu maksudnya kita ingat-ingat lagi dalam bahasa Indonesia itu kita kenal ada SPOK, ya kan? Ada subjek, predikat, ada pelengkap, ada objek, ada keterangan. Nah,
Kalau frasa itu gabungan dua kata atau lebih tetapi sifatnya non-predikatif. Non-predikatif itu maksudnya adalah frasa tidak akan pernah menduduki subjek ataupun predikat, berarti kedudukannya ada di bagian lainnya. Contoh dari frasa ada misalnya dari kata warisan budaya, asli Indonesia, tidak ternilai. Itu merupakan gabungan dua kata. Kalau kita pecah dalam istilah sintaksisnya, misalnya saya membuat kalimat ibu memasak sayur lagi. Ibu di situ kedudukannya sebagai apa? Subjek kan? Iya, betul. Memasak kedudukannya sebagai apa? Predikat kan? Nah, kemudian objeknya mana? Objeknya adalah sayur lagi. Nah, sayur lagi kedudukannya sebagai objek terdiri dari dua kata. Itulah yang disebut sebagai frasa. Sayur itu merupakan kata utamanya dan lagi itu merupakan pewatasnya. Kemudian kita sering menggunakan kata kerja. Kata kerja, istilah kerennya dalam bahasa Indonesia itu adalah verba. Ketika kalian mendengarkan istilah verba pada soal, berarti kalian langsung membayangkan di sini, oh, berarti yang ditanyakan adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang berhubungan dengan sebuah aksi ataupun tindakan. Contohnya banyak sekali. Makan, minum, berjalan, dikeluarkan, menulis, membaca, itu namanya kata kerja atau verba. Dan tidak harus berawalan me. Kata kerja itu bisa kita tandai dengan awalan me, ber, ataupun di. Setelah kata kerja atau yang nama lainnya verba, kita akan belajar tentang kata benda. Kata benda, istilah lainnya adalah nomina. Kalau kalian disuruh menyebutkan, ayo sebutkan contoh kata benda. Apa yang ada di pikiran kalian? Kalian ingin menyebutkan apa? Kalau posisi kalian sedang di ruangan kelas, pasti kalian akan menyebutkan, Bu, contohnya adalah papan tulis, kursi Bu, bangku Bu, kursi sama bangku sama ya, meja, jendela. Pasti pikirnya itu, nanti kembali lagi ke buku Bu, pensil, ballpoint. Padahal kata benda itu lebih luas dari itu. Kata benda atau nomina itu rujukannya bukan hanya benda-benda yang kalian biasa gunakan, tapi presiden itu juga masuk ke kata benda. Guru itu juga nomina. Ketua kelas itu juga nomina. Andi, Budi, sebutan untuk nama orang itu juga nomina. Jadi nomina itu luas, bukan hanya tentang meja dan kursi. Bisa kalian lihat di sini, kata benda itu adalah kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian ada frasa verba dan frasa nomina. Tadi Ananda sudah belajar tentang frasa, sudah belajar verba dan juga sudah belajar apa itu nomina. Berarti kalau frasa verba sama frasa nomina itu apa? Kalian ingat-ingat tadi, oh frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi. Oh verba itu kata kerja. Oh nomina itu adalah kata benda. Berarti di sini di bayangan Anda semuanya, kita berpikirnya apa? Oh berarti kalau frasa verba adalah gabungan dua kata atau lebih yang unsur intinya adalah kata kerja. Sedangkan frasa nomina adalah gabungan dua kata atau lebih yang unsur utamanya adalah kata benda. Contohnya bagaimana? Kita lihat di situ, tidak ternilai. Tidak ternilai itu merupakan frasa verba. Verbanya yang mana? Yaitu verbanya ada di kata ternilai. Tidak itu merupakan apa? Tidak itu adalah pewatasnya atau yang membuat dia menjadi frasa. Sudah membagi, membaginya adalah verba. Berarti kalau frasa nomina bagaimana? Berarti pewatas itu bisa kita letakkan di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Berarti di samping pewatasnya itu harus ada nomina. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya wayang kulit, penjenisan tersebut, dan juga para wali songo. Mudah kan? Di atas frasa, tadi kan kita sudah belajar kata frasa. Nah, di atas frasa itu ada yang namanya klausa.
Ini penting, harus kalian pahami, karena nanti ketika kalian akan belajar tentang pembentukan kalimat, kalian harus berdasarkan rumus klausa. Klausa itu apa sih? Bukan sesuatu yang bisa kita buka di lantai untuk duduk, bukan itu klausa, bukan yang seperti itu. Klausa itu adalah gabungan atau gugusan kata yang setidak-tidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Sehari-hari kalian pasti selalu menggunakan klausa. Misalnya kalian bicara dengan teman kalian, ayo pulang, aku lagi sedih, ayo ke kantin. Nah, itu sudah merupakan klausa. Kalian lihat di situ, klausa itu adalah satuan gramatikal atau berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Misalnya ibu memasak, adik menangis, ayah bekerja, itu namanya satu klausa. Satu klausa berarti terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Setelah belajar klausa, kita belajar tentang afiksasi. Afiksasi itu sudah kalian pelajari sejak kalian masih di sekolah dasar. Harusnya ketika saya menjelaskan tentang afiksasi, kalian sudah seperti menghitung 1 tambah 1 berapa? 2. Ketika saya tanya afiksasi itu apa, harusnya kalian bisa langsung menjelaskan afiksasi itu apa. Tapi sayangnya banyak sekali yang pura-pura lupa ya untuk mengetes afiksasi itu apa. Afiksasi itu adalah pengimbuhan. Dulu Anda semuanya pasti sudah pernah belajar. Ayo dari kata makan, nanti kalau diberi imbuhan me jadinya apa? Memakan, ya kan? Kalau masak diberi imbuhan mekan jadinya apa? Memasakkan. Nah, seperti itulah yang dinamakan afiksasi. Afiksasi ini ada atau imbuhan ini bisa kita letakkan di awal, di tengah, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Atau dalam istilah kerennya kita akan berjumpa dengan istilah sufiks, prefiks, infiks, simulfiks, konfiks. Nah, itu harusnya sudah hafal di luar kepala. Kita kupas satu persatu tentang afiksasi. Kalian lihat, afiksasi atau imbuhan. Bagi Anda yang kelas 10 dan bagi Anda yang kelas 11 bisa mereview ulang materi kelas 10, karena ini selalu digunakan nanti sampai kalian lulus pun pasti materi ini masih digunakan. Afiksasi atau imbuhan. Kalian lihat di situ ada kata disebut. Disebut itu merupakan kata yang sudah berafiksasi. Jenisnya adalah verba karena melakukan sebuah tindakan. Nah, kata disebut ini mendapat imbuhan di. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah sebut. Di situ bisa kalian lihat semuanya, ada imbuhan me, ada imbuhan ke, ada kean, ada imbuhan pe. Nah, Bu, bagaimana sih cara membedakan jenisnya, Bu? Kalau sudah diberi afiksasi, imbuhan di, me, ke, kita bingung, Bu, bagaimana caranya memasukkan dia ke verba ataupun nomina. Biasanya banyak yang bingung seperti itu. Padahal ada rumus yang paling sederhana untuk membedakan. Nanti kalau yang sudah diberi afiksasi masuknya ke jenis kata verba atau nomina itu kalian bisa melihat dari jenis imbuhannya. Biasanya kata dasar itu akan bisa berubah jenis apabila diberi afiksasi. Cara membedakannya adalah mana verba mana nomina. Kalian lihat dari kata imbuhannya. Biasanya kata dasar yang mendapat imbuhan di, ber, me itu merupakan jenis apa? Iya, jenis kata kerja atau verba. Makan, dimakan, memakan. Itu melakukan sesuatu. Kalau yang biasanya menggunakan imbuhan ke, pe, itu kebanyakan akan masuk ke dalam jenis nomina. Sudah, hanya itu. Kuncinya seperti itu. Setelah afiksasi, kita akan belajar preposisi. Nah, biasanya banyak sekali dari anak-anak semuanya sulit membedakan mana afiksasi, mana preposisi dari segi penulisan. Karena banyak sekali saya jumpai, entah itu dari WA grup, WA pribadi masing-masing yang masuk ke saya, atau dari postingan-postingan status Ananda semuanya, di semua sosmed saya sering memperhatikan
kalau Ananda semuanya sering salah menulis antara di sebagai afiksasi dan di sebagai kata depan yang notabene cara penulisannya itu berbeda. Kalau itu merupakan afiksasi, maka wajib kita menulisnya secara serangkai. Tapi kalau di situ sebagai preposisi atau kata depan, kita harus menulisnya secara terpisah. Kita bisa melihat contoh di bawah ini. Ada kata di atas. Masih banyak sekali yang menulis di atas itu dalam versi yang seperti ini. Versi yang pertama, di atas. Padahal di sini merupakan preposisi atau kata depan. Harusnya penulisannya adalah dipisah di spasi atas. Begitupun untuk kata selanjutnya, ke kiri, harusnya ke spasi kiri. Di samping, harusnya di spasi samping. Cara membedakannya bagaimana? Ya kita lihat. Kalau misalnya dia itu afiksasi, harus kita tulis serangkai. Kalau preposisi itu ciri-cirinya biasanya menunjukkan sebuah tempat. Makanya harus dipisah. Di sekolah, di mana, di spasi mana, bukan di mana kalian gabung. Itulah cara membedakannya. Begitu juga untuk preposisi ke. Kalau kehadiran, kerinduan, nah itu harus disatukan. Tapi kalau misalnya ke rumah, ke sekolah, itu harus dipisah, penulisannya harus kita berikan spasi. Nih, bisa kalian lihat perbedaan afiksasi dan preposisi di sini di makan. Kalau kalian menulisnya di spasi makan itu salah. Bisa kalian lihat di sini saya sudah memberikan warna yang berbeda. Nah, begitu juga di sekolah. Di sekolah harusnya kalian pisah. Kalau dilihat itu malah harus dirangkai. Kenapa? Karena di sini posisinya sebagai afiksasi. Di sana itu harus kalian pisah. Ke sana, ke sini, ke situ, ke hatimu. Nah, itu juga harus diberikan spasi. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata sifat atau nama kerennya adalah adjektiva. Kata sifat, coba kalian sebutkan contoh kata sifat. Apa? Cinta? Betul, cinta itu merupakan kata sifat. Iya. Rindu? Rindu juga kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang menerangkan nomina dan secara umum itu dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Nah, kata lebih dan sangat ini nantinya sebagai kunci. Kalau kalian bingung ini masuk ke nomina, verba, adverbia atau yang lainnya atau kata sifat ya, cara membedakannya bagaimana? Yaitu kita bisa meminta bantuan kepada kata lebih dan sangat. Contoh kata sifat, misalnya cantik, tapi bukan saya ya, karena saya itu sangat cantik. Nah, berarti kalau bisa disisipi dengan kata sangat, dia adalah kata sifat, sangat cantik, sangat baik. Coba kalau misalnya saya memberikan satu contoh kata sifat itu buku. Oh, sangat buku, lebih buku, bisa? Boleh? Tidak kan? Oh, berarti dia bukan kata sifat. Oh Bu, kata sifat itu adalah sekolah Bu. Sekolah, coba kita gabungkan dengan lebih dan sangat. Lebih sekolah, sangat sekolah, ada? Tidak. Berarti dia bukan kata sifat. Mudah kan? Contoh-contoh lain dari kata sifat ada baik, buruk, cantik, marah, sangat marah. Nah, saya sangat marah kalau kalian tidak mau membaca. Itu adalah contoh dari kata sifat. Setelah itu kita akan belajar kata ganti. Kata ganti istilah kerennya itu adalah pronomina. Pronomina, bukan promina. Kalau promina anak saya juga suka ya. Kata ganti istilah kerennya adalah pronomina. Pronomina itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda. Pronomina ini banyak sekali macamnya dan setiap hari juga kalian pasti menggunakannya. Pronomina itu ada pronomina orang, ada pronomina petunjuk, ada pronomina penanya. Pronomina orang itu sering kalian gunakan dan kadang juga salah. Kok bisa? Nah, kita lihat dulu macam-macam dari pronomina. Kadang untuk pronomina itu kalian itu banyak kesalahan ketika menggunakan kata kami dan kita. Kami dan kita itu merupakan kata ganti orang.
Kalau kalian presentasi di depan kelas, kemudian kalian mengatakan kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan, nah dari pembukaan saja kalian sudah melakukan kesalahan. Kenapa kalian menggunakan kata kita untuk menggantikan kalian yang sedang presentasi? Padahal kita itu artinya adalah keseluruhan. Berarti entah itu teman kalian yang ada di depan kalian, saya pun yang duduk di samping kalian, berarti semuanya ikut presentasi. Karena kita itu artinya adalah keseluruhan. Harusnya ketika kalian presentasi, karena yang presentasi itu sebagian bukan semuanya, kalian menggunakan istilah atau pronomina kami. Kami di sini akan mempresentasikan begitu, bukan kita. Hal kecil sih, tapi kalau kita selalu menggunakannya, berarti kita akan meneruskan sebuah kesalahan yang sama. Sama juga halnya, coba kalian perkenalkan diri kalian. Kalian ke depan kelas, perkenalkan nama saya Yunita, nomor absen 27. Nah, dari perkenalan saja kalian sudah melakukan kesalahan. Salahnya di mana? Salahnya itu ada di kata absen. Absen itu kalau kalian buka KBBI artinya adalah ketidakhadiran. Berarti kalian menunjukkan ketidakhadiran kalian. Harusnya apa? Yang kalian tunjukkan dalam perkenalan itu adalah nomor presensi, bukan nomor absen. Begitupun buku yang sering ada di buku meja guru itu, buku absen itu harusnya salah, harusnya adalah buku presensi atau buku kehadiran. Kalau kalian, Bu, saya belum absen, berarti Bu, saya belum hadir. Bu, berarti saya belum hadir, padahal kalian ada. Nah, itu ya. Setelah kata ganti, kita akan belajar tentang konjungsi. Coba, konjungsi itu apa? Iya, konjungsi itu adalah kata hubung. Menurut kalian kata hubung dalam bahasa Indonesia itu ada berapa sih? 10? Berapa 5? Kok tambah sedikit? Taunya apa? Dan, tetapi, atau, walaupun, sedangkan, meskipun. 6, taunya 6. Padahal konjungsi itu banyak sekali. Kalau kalian semuanya berada di kelas, kalian duduk 36 anak, saya suruh menyebutkan contoh konjungsi dari depan sampai belakang, dari belakang sampai ke depan lagi harus menyebutkan konjungsi dengan kata yang berbeda, harusnya kalian masih menemukan semuanya. Karena konjungsi itu banyak sekali. Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata penghubung, ya betul sekali. Contohnya tadi ada dan, tetapi, atau, itu namanya konjungsi. Dan ternyata konjungsi yang begitu banyak itu juga ada kelas-kelasnya. Nanti kalian akan bertemu dengan materi yang akan membahas tentang konjungsi temporal. Oh, ternyata konjungsi itu ada yang namanya konjungsi temporal. Tempo itu waktu, berarti konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya apa? Lalu, kemudian, setelah itu. Nah, oh, nanti kalian juga akan berjumpa dengan konjungsi kausal. Kausal, apa ya kausal? Kausal itu adalah sebab akibat. Berarti nanti kalian akan belajar konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausal. Contohnya apa? Karena, sebab. Nah, ternyata banyak sekali ya pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia yang kalian pikirkan itu, oh paling contohnya ini, tapi kalian karena sudah terlalu sering menggunakan kata tersebut, kalian sampai tidak ingin move on untuk mencari contoh-contoh yang lainnya. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak, berarti kuncinya apa? Harus banyak belajar dan banyak membaca. Begitu ya. Nah, itu adalah konjungsi. Materi kita sudah selesai untuk pemanasan bahasa Indonesia. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, misalnya tentang kalimat, nanti banyak sekali contoh-contoh kalimat, tentang gaya bahasa. Nah, gaya bahasa apalagi macas-macas, yang tadinya kalian hanya hafal macas personifikasi, oh ternyata macas itu ada 60 lebih. Kalian ingin belajar? Ingin belajar lagi bersama saya? Ada syaratnya. Syaratnya kalian harus rajin membaca. Karena kalau saya hanya berbicara di sini tapi kalian tidak pernah membaca, kalian nanti tidak akan cepat bisa. Kunci utama untuk belajar bahasa Indonesia adalah harus rajin membaca. Dan tentunya yang kalian baca bukan hanya buku-buku pelajaran dari sekolah saja. Kalian harus membaca berbagai macam buku non-fiksi. Kalian bisa pinjam ke teman kalian, saudara kalian, atau banyak sekali sekarang e-book yang ada di media. Kalian bisa unduh itu. Coba sekarang saya tanya, siapa yang di rumah punya PUEBI? Siapa yang di rumah punya kamus bahasa Indonesia?
Kalau kamus bahasa Inggris saya yakin hampir semua siswa pasti punya. Tapi kalau kamus bahasa Indonesia, apakah kalian punya semuanya? Ini adalah pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana kita bisa mencintai bahasa Indonesia secara lebih dalam kalau kita tidak mengenalinya dari buku-buku yang bisa menunjang pengetahuan kalian, ya. Jadi terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama. Satu pesan saya, rajin-rajinlah untuk membaca, ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.